Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya. Let's go! Oke teman-teman, jadi hari ini IHSG berhasil close di atas MA200, MA100 dan juga dikit lagi close di atas MA50. Yang dimana berarti analisa kita kemarin ini nggak terwujud ya, karena dia hijau dan ini candle hijaunya cukup bagus teman-teman. Ya, ini cukup bagus gitu. Dan tapi candle hijaunya si dia ini gap up di trading view emang nggak kelihatan gitu, tapi sebetulnya dia gap up nih. Coba kita lihat, dia gap up ya, open langsung. Jadi loncatnya lumayan tinggi ya, Oke, dari 696 gitu ya, naik 1,76%. Bagus ya, bagus, tapi sayangnya dia gap up. Kapan dia bisa nutup ya, kita nggak tahu. Jadi kita mau bahas aja saham yang menurut gua dapat flow yang cukup bagus teman-teman. Itu ya teman-teman bisa tebak, itu saham nikel ya, saham nikel. Jadi kita coba analisa. Yang pertama sahamnya itu Antam. Ya, sebetulnya Antam kalau teman-teman udah nonton video berapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah nih waktu di tanggal 4 November gue buat beli entry Antam tuh ya, kalau dia break dari sini kan, ini kan dia ngebreak nih, gue bilang kalau dia ngebreak cakep, kita entry di 1940. Sekarang udah area TP nya sebetulnya, jadi udah take profit sebetulnya. Dan untuk Antam sendiri hari ini naik 6%, candle-nya cukup bagus. Dia agak turun sedikit, buat dia kan open gap up, tapi dia nggak gap up nih, karena bukan nggak gap up tapi nggak ninggalin gap, karena di sini sebelumnya tanggal 9 November dia bikin shadow panjang, high-nya itu ketutup sama low-nya di hari ini. Nah tapi candle-nya bagus banget nih, volumenya bagus banget. Dan kalau misalnya kita lihat stokastik dan MACD, menurut gue MACD-nya cukup bagus, stokastik golden cross walaupun dia berada di area jenuh beli teman-teman. Dan sekarang Antam lagi ditahan sama MA200, yang dimana sebetulnya kita ngeliat Antam ini udah cakep karena dia udah break triangle penan gede gini ya, break ya bagus. Targetnya sebetulnya kalau misalnya kita ngelihat ya, target dari jarak triangle ke ujungnya seperti ini ya, kita tarik coba. Oke, sebetulnya kalau dari target ini ya bisa ke 2500 gitu teman-teman. Nah, yang dimana di sini juga adalah area di sini nih, resistance dia dikit. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk Antam. Apakah bisa? Ya, menurut gue bisa kalau dia berhasil close di atas MA200 seperti itu. Jadi kapan buat entry Antam, buat re-entry gitu ya? Kalau kemarin kan udah lewat ya, udah jauh lah lewatnya. Kalau gue pribadi, gue mau dia close di atas 2140 baru pengen beli gitu. Di sinilah stop loss ya. Kalau jebolnya dari mana? Nah, di sini. Nah, seginilah. Kalau di under 2020 gua stop loss ya. Kita targetnya coba tertingginya segini di garis biru 18%. Tercapai gak nih? Ya coba kita lihat nih, broksumnya sih mantap. Hari ini normal akum yang beli BK luar biasa 71 miliar ya. BK ini beli cukup bagus teman-teman. Nah, Antam tuh total foreign hari ini beli 95 miliar. Best price nya dia tuh sebetulnya beli di area 2100 lah ya,
2100. Tapi kalau gue pribadi gue menunggu dia break 2140 baru mau. Kalau enggak dia biasanya akan konsol dulu ya, paling kalau dia emang pullback benar-benar pullback ya boleh lah sampai ke 1980 boleh. Tapi kalau misalkan dia udah ngebreak 2140 entry di sana, kalau jebol di bawah 2020 stop loss. Seperti itu sih kalau gua sih untuk Antam. Kalau buat teman-teman gimana untuk Antam? Lanjut ke saham berikutnya itu Inco. Inco juga udah sempat kita bahas ya. Dia kita bahkan gue share di Telegram gitu. A atau B gitu ya. Dari kondisi seperti ini target ascending triangle dia sebetulnya masih jauh sampai ke 9000. Tapi target terdekatnya itu di 8250. Kita lihat dari resistance dia yang di area sini. Seperti itu ya. Ya kalau misalkan ini kan dia berarti udah ngebreak ascending triangle. Berpotensi mana? Berpotensi ya A dong berarti ya. Nah seperti ini dia karena udah ngebreak, cuman ini gua hapus ya berarti. Nah ini kita hapus dulu ya, berpotensi ke A ya teman-teman. Dan ini target ascending triangle nya hari ini cukup bagus, candle hijaunya dan volumenya cukup bagus. Dari MACD masih area plus dan golden cross, stochastic mau golden cross tapi di area jenuh beli. Jadi kalau untuk Inco begini, kalau dia pullback pun cukup bagus menurut gue ya. Besok kalau misalkan dia dikasih pullback nih ke sampai ke 7225 ya bagus. Kalau dia lanjut naik ngebreak 7500 bagus. Jadi ada dua opsi teman-teman. Teman-teman silahkan pilih lah. Kalau teman-teman aliran buy on weakness bisa tunggu di 7275, 7200. Nah, gini juga boleh. Stop lossnya kalau dia jebol dari 7000 ke bawah. Ya, 7000 stop loss lah kalau dijebol ke bawah. Stop loss dulu. Nanti kita beli lagi, tunggu dia di area sini 6725. Targetnya yang tadi gue bilang, target terdekatnya dia di area resistance di sini 628 8250 seperti itu ya. Coba kita lihat Inco. Hari ini netral ya. LG, PD, BK beli LG. Coba kita lihat foreign untuk Inco. Diakumulasi 26,9 miliar Inco. Ya cukup bagus lah ya. Candle cukup bagus, cukup uptrend, udah kelihatan reversal untuk Inco sendiri ini. Menurut gue sih cukup bagus. Menurut teman-teman gimana untuk Inco sendiri? Ya, silakan komentar ya teman-teman. Dan lanjut ke saham berikutnya itu MDK. Nah, MDK ini bagus, dia udah break MA 200 ya. Dan hari ini candlenya full hijau, naik 8,5%. Bagus, mantap. Nah, untuk MDKA tadi gue pribadi jujur gue udah take profit karena beli barang yang lama nih waktu dia lagi ngebreak di sini gitu ya. Gue udah take profit. Kapan mau beli lagi ya, minggu depan mungkin gitu ya, Senin mungkin. Kita bisa ngelihat dulu dari sini MACD nya bagus, golden cross, dan dia sekarang masuk ke area plus yang dimana bagus. Kalau dia ngebreak resistance itu MA 200, dia masuk ke area plus itu bagus. Kalau teman-teman mau nonton teori MACD silahkan cek di playlist belajar teknikal, bisa ngeliat MACD ya. Stochastic emang berada di jenuh beli gitu ya, tapi dia mau golden cross ya. Hopefully kalau emang dia dikasih pullback ya boleh juga kita ambil pullback, tunggu dia di 4350 sampai ke 4250 ya, area MA 200. Coba kita lihat nih MDKA Broxum ya. MDKA ini diakumulasi sama BK 59 miliar, CC 47, ZP 42, AK 40, cukup bagus lah ya. Foreign, coba kita lihat MDKA, total foreign akumulasi 152 miliar. Ya, padahal dari tanggal 4 dia terus akumulasi. Ya, hari ini average mereka 4367. Ya, 4367 itu berarti kalau misalkan kita dikasih pullback ke 4350 aja kita udah dapat harga lebih murah dari mereka. So, jadi untuk MDKA menurut gue sih menarik banget teman-teman. Menurut teman-teman MDKA menarik, silahkan komentar ya. Targetnya si MDKA kalau misalkan dari begini, ini gue hapus dulu. Jadi targetnya MDKA ini sebetulnya ini gue hapus juga ya semuanya biar enak lihatnya. Ini tuh dia sebetulnya lagi buat namanya, ya ini pola reversal lah ya. Kalau dibilang cup and handle banget tapi enggak, dibilang double bottom banget juga enggak.
Ya intinya ini pola reversal, targetnya kita bisa tarik. Nah, untuk MTK sendiri target dari pola reversalnya dia ini bisa ke 5.240. Ya nggak usah ngomong ke situ deh, kita ngomong ke dia nutup gap ke 4.960. Kan dia ada gap down dulu. Nah ini adalah targetnya dia teman-teman. Kalau mau entry, kalau mau dia nunggu pull, kalau teman-teman mau beli pullback di 4370, maka boleh silakan target 10%, stop loss kalau jebol dari 4100 ke bawah stop loss. Kalau ya seperti itu sih, paling 4100 ke bawah stop loss teman-teman. Untuk MTK ya, silakan komentar menurut teman-teman gimana. Lanjut Tima ya, Tins ini kemarin bikin inverted head and shoulders nggak berhasil break, jadi ini gue coret dulu, jadi ini gue hapus dulu semuanya. Dia ini sebetulnya masih downtrend ya, belum reversal, masih jauh, tapi targetnya dia dengan dampaknya dia kan salah satu perusahaan nikel juga ya, targetnya mungkin bisa menguat sampai ke MA 200 yang dimana ini adalah 1555, yang dimana juga ini adalah resistance-nya dia ya. Ini gue tarik, ini adalah area resistance-nya dia. Kalau misalnya kita ngeliat dari MACD nya cukup bagus, dia terus naik, golden cross, area plus, stokastik sama semuanya masih berada di area jenuh beli. Coba kita lihat Tins. Hari ini Big Akum CS beli 5,9 miliar teman-teman untuk Tins. Targetnya itu ya masih sampai ke 1555 ya teman-teman. Kalau untuk foreign coba kita lihat akumulasi 3,5 miliar. Nah seperti itu sih untuk Tins teman-teman, targetnya sampai situ. Stop lossnya kalau teman-teman mau entry, kalau jebol 1400 jual dulu gitu ya. Nah coba kita lihat target sini jebol 1400. Nah di Sandroot 1/1,75. Menurut teman-teman gimana? Oke, dari keempat saham itu sama-sama perusahaan nikel, menurut teman-teman yang paling menarik gimana? Coba silakan komentar ya, alasannya kenapa gitu ya. Silakan komentar. Dan gue mau bahas satu saham lagi yang kemarin kita sempat bahas, itu ENRG. Hari ini dibanting parah juga ARB, berarti lagi-lagi kita harusnya belum beli ya. Alarm kita aja di sini 400 ya, berarti dia jebol nih penannya ya, jebol nih, udah jebol ya. Targetnya kemana turunnya? Sampai ke 320. Mungkin ini bukan pasti, karena dari stokastik mau dead cross sudah turun, plus di area jenuh beli, MACD kelihatan melemah, histogram melemah terus. Mungkin energi bisa terus turun sampai ke 320 teman-teman, karena energi lagi kena dampak ya. Kita bisa tunggu di mana? Tunggu di 348. Kalau misalnya kita ngeliat dari pakai Fibonacci ya, kita ambil dari sini ya, swing low yang di sini, coba swing high yang di sini, sebetulnya dia masih sangat wajar kalau dia turun ke 336 gitu ya. Even turun sampai 294 pun masih sangat wajar seperti itu. Jadi ini untuk energi ya, harusnya emang ada penurunan dulu sih seperti itu. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun berinvestasi. Dan jangan lupa teman-teman, disclaimer on, jangan jadiin analisa ini patokan satu-satunya, tetap research masing-masing. Dan gue mau kabarin channel Telegram sudah ada, teman-teman silakan join, lihat di deskripsi link channel Telegramnya biar kita bisa diskusi sama-sama di sana. So semuanya, thank you dan see you in the next video. Bye bye.